Halo, Assalamualaikum. Salam Pujonipers. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Masih membahas seputar CPNS 2021. Sekarang sudah masuk di tahap ujian SKD, Seleksi Kemampuan Dasar. Ya, kali ini saya akan berbagi seputar ketentuan-ketentuan penting setelah atau sebelum ujian SKD, Seleksi Kemampuan Dasar. Ya, seperti mengetahui apakah sudah lulus SKD atau berhak melanjutkan ke tes selanjutnya, yaitu tes SKB, Seleksi Kemampuan Bidang, atau bagi yang belum tes dan ingin tahu skor atau nilai yang harus saya dapatkan agar bisa melanjutkan ke tes selanjutnya. Jadi silahkan simak sampai selesai ya, agar paham dan mengerti. Oke, yang pertama sebelum ujian teman-teman harus tahu dulu berapa sih passing grade yang harus dicapai agar bisa lulus ke tes selanjutnya. Jangan sampai mau ujian tapi tidak tahu passing grade, jadi tidak ada target yang ingin dicapai dong. Kemudian yang kedua, yaitu teman-teman harus tahu bagaimana sistem untuk bisa lulus SKD dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu sistem perankingan. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus tahu berapa formasi yang ingin diterima di tempat yang didaftari dan berapa jumlah yang akan berhak melanjutkan ke tes selanjutnya, yaitu tes SKB. Nah, di sini saya sudah punya tabel pensyukuran kompetensi CPNS dilengkapi dengan passing grade-nya masing-masing. Ya, jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu ada kompetensi TIU, yang mana jumlah soalnya ada 35 dan setiap soalnya memiliki bobot 5 jika benar. Jadi jika benar semua, teman-teman akan mendapatkan skor 175. Namun di sini passing grade-nya yang teman-teman harus capai jika ingin lulus itu adalah 80. Atau dengan kata lain, teman-teman harus benar 16 soal di kompetensi TIU ini. Selanjutnya ke kompetensi yang kedua yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan. Jumlah soalnya ada 30 dan bobotnya juga sama, yaitu 5 poin setiap kita menjawab jawaban yang benar. Namun yang membedakannya dengan TIU adalah passing grade-nya. Untuk passing grade TWK yaitu 65, atau teman-teman hanya butuh 13 nomor yang benar untuk lulus di kompetensi ini. Ya, sekarang kompetensi yang terakhir atau kompetensi TKP. Untuk jumlah soalnya ada 45 dan bobotnya juga bernilai benar akan mendapatkan skor 5. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, untuk TKP ini berbeda dengan TIU dan TWK tadi. Bedanya adalah setiap option TKP itu mempunyai bobot nilai. Ya, antara rentang poin 1 sampai 5, nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 5. Untuk passing grade TWK ini adalah 166. Dengan kata lain, teman-teman harus membutuhkan 34 nomor yang benar jika ingin mencapai passing grade. Jadi total passing grade adalah 311. Untuk tambahannya itu, teman-teman jika tidak menjawab akan mendapatkan skor 0. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jika sudah mencapai semua passing grade, apakah berhak melanjutkan ke tahap SKB? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, untuk sistem yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah sistem perankingan. Dari total 3 kali formasi akan diterima. Misalnya begini teman-teman, di instansi A yang akan diterima hanya ada 1 formasi. Berarti yang akan melanjutkan ke tahap SKB hanya 3 orang. Jika 2 formasi berarti yang berhak ke tes SKB adalah 6 orang. Begitu seterusnya. Jika formasi yang diterima 100 orang, ya berarti yang berhasil ke tes SKB yaitu 3 kali dari formasi tersebut, yaitu 300 orang. Nah, sekarang saya akan berikan contoh kasus yang lain agar lebih mengerti.
Di salah satu instansi akan diterima hanya ada satu formasi. Instansi tersebut didaftar oleh 4 orang. Setelah ujian dan keluar hasilnya masing-masing dengan skor, orang A 450, orang B 500, orang C 480, dan orang D 490. 4 orang tersebut lulus dan mencapai semua passing grade. Namun hanya 3 orang yang akan melaju ke SKB karena yang diterima hanya 1 orang sesuai sistemnya, yaitu 3 kali dari formasi yang akan diterima. Jadi sekarang untuk menentukan siapa yang berhak, kita tinggal mengurutkannya dari ketinggi ke rendah, atau dengan kata lain di ranking dari tertinggi ke rendah, yaitu orang B 500, orang D 490, orang C 480, dan orang A 450. Jadi yang berhak itu melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah orang B, D, dan C. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama, sebelum ujian yang harus ketahui. Yang pertama, sebelum ujian teman-teman harus tahu punya target skor yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, passing grade saja tidak cukup untuk ke tahap selanjutnya, tetapi juga harus butuh skor yang tinggi. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat memotivasi teman-teman untuk belajar lebih giat lagi. Dan saya doakan supaya tesnya berjalan lancar dan mendapatkan skor yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.